Oke, untuk yang pertama, kita ingat kembali bahwa dalam satu putaran penuh 360 derajat itu terbagi menjadi 4 kuadran, di mana dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu kuadran 1, kemudian dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat itu kuadran 2, dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat itu kuadran 3, dan dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat itu kuadran ke-4. Nah, jadi di sini 0 derajat itu sama dengan 360 derajat ya. Kemudian di kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Kemudian yang di kuadran kedua yang positif hanyalah yang sin. Di kuadran ketiga yang positif hanyalah tangen. Dan di kuadran keempat yang positif hanyalah yang cos. Nah, untuk memudahkan penghafalan kita bisa menggunakan kalimat semua sindikat tangannya kosong. Jadi kuadran 1 itu semuanya, kuadran 2 itu sin, kuadran 3 tangan, dan kuadran keempat cos. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Oke, jadi di sini ada tabel. Untuk yang kolom vertikal ini adalah sudut istimewanya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian di kolom horizontalnya itu adalah nilai sin, cos, dan tangennya. Nah, kita akan menentukan nilai sin terlebih dahulu. Nah, kita ingat kembali grafik fungsi sin dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat, itu grafiknya itu selalu naik. Dimulai dari sin 0 derajat itu nilainya 0, kemudian sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat nilainya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai cosnya. Kita ingat kembali grafik fungsi cos dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu nilainya selalu turun. Jadi kebalikan dari sin. Kalau sinnya naik, cosnya turun untuk 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi cos 0 derajat itu 1, kemudian cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, dan cos 90 derajat itu 0. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui nilai sin dan cos, kita akan menentukan nilai tangen, di mana tangen X itu dirumuskan sebagai sin X per cos X. Jadi kalau kita udah tahu nilai sin sama cos nih, kita bisa tentukan nilai tangennya. Kita mulai dulu dari tangen 0 derajat. Nah, berarti tangen 0 derajat ini bisa kita peroleh dari sin 0 derajat, yaitu 0, per cos 0 derajat, yaitu 1. 0 dibagi 1, hasilnya sama dengan 0. Jadi tangen 0 derajat itu nilainya 0. Kemudian, kita tentukan tangen 30 derajat, berarti nilainya akan sama dengan sin 30 derajat, yaitu setengah, per cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3 ini hasilnya sama dengan 1 per akar 3 ya. Kemudian kita bisa rasionalkan, jadi kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, dan hasilnya akan sama dengan 1 per 3 akar 3. Jadi tangen 30 derajat itu nilainya 1/3 akar 3. Oke, selanjutnya tangen 45 derajat berarti sin 45 derajat setengah akar 2 per cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya sama dengan 1. Jadi tangen 45 derajat itu nilainya 1. Kemudian tangen 60 derajat, sin 60 derajat itu setengah akar 3 per cos 60 derajat setengah. Setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya sama dengan akar 3. Jadi tangen 60 derajat itu akar 3. Kemudian tangen 90 derajat sama dengan sin 90 derajat, yaitu 1, per cos 90 derajat, yaitu 0. Semua bilangan kalau dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Jadi tangen 90 derajat itu tidak terdefinisi.
Nah, ini untuk perbandingan trigonometri di kuadran 1. Nah, gimana dengan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4? Nah, untuk nilai perbandingan trigonometri selain di kuadran 1, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, kita bisa menggunakan tabel yang pertama. Di sini kita bisa menggunakan relasi untuk sudut patokannya itu 180 derajat, negatif theta, dan 360 derajat. Untuk kolom yang di sebelah kiri ini adalah nilai sin cos tangen aslinya. Kemudian kolom tengah ini tanda sesuai kuadran dari sudut A, jadi dia sudutnya berada di kuadran keberapa, kemudian apakah nilainya positif atau negatif. Kemudian di kolom ketiga ini kalau kolom pertamanya sin, di kolom ketiganya itu tetap sin. Kalau kolom pertamanya cos, kolom ketiganya ini tetap cos. Kemudian kalau kolom pertamanya itu tangen, dia tetap tangen. Jadi nilainya tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap cos, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Misalnya kita akan menentukan nilai cos 150 derajat. Di mana 150 derajat ini berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif hanyalah yang sin. Sehingga yang cos ini nilainya negatif. Negatif, kemudian yang semula cos dia tetap cos, kita tuliskan cos. Kemudian 150 derajat ini paling dekat kita relasikan dengan yang 180 derajat. Oke, jadi 150 derajat itu kan bisa diperoleh dari 180 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, jadi tetanya itu 30 derajat. Jadi sama dengan negatif cos tetanya 30 derajat. Negatif cos 30 derajat sama dengan negatif cos 30 derajatnya adalah setengah akar 3. Jadi cos 150 derajat nilainya negatif setengah akar 3. Kemudian contoh selanjutnya kita disuruh menentukan tangen 240 derajat. Nah, 240 derajat ini berada di kuadran ketiga. Di mana di kuadran ketiga ini yang positif yang tangen. Jadi tanda sesuai kuadrannya itu positif, kemudian yang semula tangen itu tetap tangen. Kemudian 240 derajat ini kita relasikan yang paling dekat itu dengan 180 derajat ya. Jadi 240 derajat ini bisa kita peroleh dari 180 derajat ditambah 60 derajat. Jadi tetanya itu 60 derajat. Ini sama dengan tangen 60 derajat. Nilainya sama dengan akar 3. Oke, contoh selanjutnya sin 315 derajat. Nah, 315 derajat ini berada di kuadran keempat. Di mana di kuadran keempat yang positif hanyalah yang cos. Sehingga sin di kuadran keempat itu nilainya negatif. Sama dengan negatif sin, kemudian 315 derajat ini yang paling dekat kita relasikan dengan yang 360 derajat. Jadi 315 derajat itu sama dengan 360 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi tetanya itu 45 derajat. Jadi sama dengan negatif sin 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2.